Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setelah merenungkan bagaimana kita dipanggil untuk hidup oleh iman dan bukan oleh perasaan, hari ini kita akan belajar tentang salah satu cara Tuhan menolong kita agar tidak goyah dalam iman, yaitu melalui komunitas tubuh Kristus. Pertumbuhan iman bukan proyek pribadi semata. Tuhan tidak merancang kita untuk hidup sendirian. Dalam hikmat-Nya, Ia memberikan kita saudara seiman, sebuah keluarga rohani tempat kita dapat bertumbuh, saling menguatkan, dan hidup bersama menuju keserupaan dengan Kristus. Mari kita buka firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penulis Ibrani menekankan bahwa kehidupan Kristen bukan hanya soal pribadi dan Tuhan, tetapi juga tentang kita dan sesama orang percaya. Dalam komunitas, Tuhan membentuk kita. Dalam persekutuan, kita belajar mengasihi, mengampuni, menegur, dan menolong satu sama lain. Mari kita renungkan 3 kebenaran dari bagian ini. Pertama, komunitas adalah tempat saling memperhatikan dan memberikan dorongan. Dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Di tengah dunia yang mendorong kita untuk hidup egois dan individualistik, firman Tuhan mengingatkan kita untuk hidup saling peduli. Di dalam komunitas, kita saling memperhatikan, saling menguatkan saat lemah, saling menolong dalam pelayanan. Tuhan memakai saudara seiman sebagai alat pembentukan dan penyegaran bagi iman kita. Kedua, ibadah bersama bukan sekedar kegiatan tetapi kebutuhan rohani. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bagi sebagian orang, persekutuan hanyalah pilihan, tetapi bagi orang percaya yang ingin berakar dan bertumbuh, persekutuan adalah bagian vital dari kehidupannya. Ibadah bersama mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri, menguatkan kita melalui firman dan doa bersama, menolong kita untuk tidak menjadi suam-suam kuku. Kekristenan yang sehat tidak mungkin tumbuh tanpa relasi dalam tubuh Kristus. Ketiga, komunitas menolong kita bertahan hingga akhir zaman. Penulis Ibrani menyebutkan, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita hidup di zaman akhir yang penuh godaan, kebingungan, dan kesesatan. Dalam masa seperti ini, persekutuan menjadi benteng dan perlindungan iman. Di dalam komunitas, kita saling menasihati agar tetap setia, tidak terseret arus dunia, dan tetap menanti kedatangan Tuhan dengan penuh harap. Saudara, apakah hari-hari ini saudara masih menghargai persekutuan dengan tubuh Kristus? Ataukah saudara sedang menjauh, merasa cukup hidup sendiri dalam iman? Tuhan rindu agar kita tidak hidup sebagai Kristen independen, tetapi sebagai anggota tubuh yang saling terhubung dan bertumbuh bersama. Akar iman kita akan bertumbuh semakin dalam saat kita hidup dalam kasih, kebenaran, dan kehadiran bersama saudara seiman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menempatkan kami dalam tubuh Kristus. Tolong kami untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan, tetapi semakin giat membangun komunitas rohani yang sehat. Berikan kami hati yang peka untuk saling memperhatikan, mendorong,
dan menasihati dalam kasih-Mu. Kami mau bertumbuh bersama hingga Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.